Nyi Jantur, cepat datang ke Malopati, Nyi Jantur. Gusti Prabu Angling Darma memanggilmu. Baik, Gusti. Saya akan ke Malopati. Laju ke Malopati. Bukankah itu para senopati? Berhenti. Dan pendekar Malopati? Masih saja mereka muncul. Kakang, ayo kita tumpas mereka. Mudah-mudahan ini kelompok rusuh yang terakhir. Kalian semua menyerah, atau kami musnahkan. Kurang ajar. Ada saja halangannya. Aku harus bantu mereka. Kalau perlu, aku rubah mereka semua jadi jangkrik. Langsung turun. Apa boleh buat? Yang satu itu akan dijadikan guru. Yang satunya lagi akan dijadikan jangkrik. Biarkan mereka makan sekenyang-kenyangnya. Kalau mereka sudah kenyang kan nanti mereka mabok. Ayo, kita makan mereka. Sang Prabu Angling Darma dan Malopati sedang menunggu kita. Baik, Nyi. Kami juga sudah rindu Malopati. Ayo. Aja. Ayo masuk. Mari mendekat. Mari. Terimalah hormat kami yang mulia. Terimalah hormat kami. Ya. Salam dan hormat kalian aku terima. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Pusar angin harus tetap jaya. Pusar angin harus tetap menjadi sumber kekuatan dunia hitam. Atas nama Rahwana Raja. Singa Maruta. Terimalah sembah saya yang mulia Rahwana Raja. Bahadur. Sembah dan hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Singa Mandala. Dan kalian semua yang ada di Balairung ini. Hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Kalian tentu bertanya-tanya. Kemarahan apa yang akan aku timpakan kepada kalian? Setelah dengan kasat mata, aku melihat apa yang terjadi di pusar angin. Kami siap menerima hukuman apa saja yang akan Yang Mulia limpahkan kepada kami.
Aku tidak datang untuk menanyakan ketidakterlibatanmu dalam perang. Sewaktu Raja Samuka dan Pusar Angin melawan Angling Dharma Singamaruta, kelicikanmu untuk tidak ikut berperang adalah merupakan nilai tambah seorang tokoh hitam sejati. Golongan hitam butuh orang-orang licik seperti kamu. Untuk itu, aku akan memberimu tugas berat. Tugas berat apa yang mulia? Melanjutkan tugas yang harus diemban oleh Raja Samuka. Melanjutkan tugas yang mulia? Iya, memerangi Angling Dharma, menghancurkan golongan putih, dan menjadikan Pusar Angin sebagai pusat kekuatan golongan hitam. Restu yang mulialah yang akan memuluskan perjuangan saya. Dan tugas dari yang mulia Rahwana Raja. Singamaruta, untuk itu kuangkat kamu sebagai pengganti Raja Samuka. Sebagai raja dan kuberi kamu nama baru, Singamaruta Raja Samuka. Aja. Terima kasih Rahwana Raja. Terima kasih. Dan kamu Bahadur, Iya yang mulia. kamu akan kuangkat menjadi Senopati Agung, penasehat sang raja. Aja. Pahe. Aja. Sukriya. Terima kasih Tuan Rahwana Raja. Singamandala, Iya yang mulia. kamu sebagai pengganti Membakala. Kamu patih dan perwira tinggi bala tentara Pusar Angin. Terima kasih yang mulia Rahwana Raja. Singamaruta, selanjutnya kamulah yang harus melaksanakan tugas sebagai raja. Sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam. Baik yang mulia. Titah yang mulia akan saya junjung setinggi-tingginya. Kutunggu bukti itu Singamaruta. Selamat tinggal. Hidup Singamaruta, Raja sesembahan kami. ya. Hidup Singamaruta, Raja Pusar Angin. Hidup Pusar Angin! Hidup Pusar Angin! Hidup Pusar Angin! Hidup Singamaruta, Raja Pusar Angin. Ternyata mudah sekali untuk menjadi seorang raja. Singamaruta, Raja Samuka dan Pusar Angin. Di mana kamu Rupa? Di sini kamu. Masih mau kabur lagi kamu, Rupa Kencah? Kenapa kamu kejar aku terus, Kencah? Ingat, orang tua kita selalu berpesan wanti-wanti. Kita tidak boleh berpisah. Ada Kencah Rupa, ada juga Rupa Kencah. Juga sebaliknya. Tapi setelah sesembahan kita Senggang Baplang tidak ada, kita tidak mungkin bersama lagi. Kenapa? Karena kita berbeda pendapat. Ya, kamu akan terus mencari Senggang Baplang. Tapi aku tidak, Rupa. Sesembahan kita, raja kita, tetap Senggang Baplang. Kita harus mencari sampai ketemu. Itulah yang aku tidak setuju.
Yang sudah hilang harus kita lupakan. Dia itu sudah tidak ada. Kita cari saja sesembahan baru. Sesembahan kita masih ada, Kencarupa? Tidak. Masih ada. Saya bilang tidak. Ah, persetan! Kurang ajar. Iya. Bagaimana? Masih tidak mau menyerah kamu? Hah? Tidak. Saya tetap mencari Sekang Baplang sesembahan saya. Kurang ajar. Keras kepala kamu. Iya. Saya menyerah. Bagus. Saya menyerah, Kencarupa. Ya. Maafkan saya, Kencarupa. Kurang ajar. Ya. Sekang Baplang, tuntun saya. Tunjukkan saya arah agar saya bisa menemuimu. Apa itu? Ke sana. Pasti ini petunjuknya. Iya. Kemana kamu rupa kencah? Di mana kamu rupa kencah? Kemana kamu? Gendrawani, di saat genting seperti ini, di saat kita menunggu penyerangan Prabu Angling Dharma, aku kira tidak ada salahnya kalau Bopo menyatakan unek-unek Bopo. Mengenai apa, Bopo? Mengenai kemenanganmu atas Sekang Baplang. Tidak, Bopo. Jangan ungkit-ungkit itu. Bagaimana tidak? Bukankah karena itu Sekang Baplang yang menurut perhitungan tak mungkin kamu kalahkan? Bisa kamu hancurkan dalam waktu singkat. Dan bukankah karena caramu yang nekat, maka aku sekarang berada di sini, di Malwapati. Sudah, Bopo. Sudah. Saya mohon, Bopo tidak membicarakan aib itu. Itu akan membuat saya menderita, Bopo. Kamu pikir hanya kamu yang menderita, Gendrawani? Aku lebih menderita darimu, Gendrawani. Bopo lebih menderita. Sudah, Bopo. Sudah. Iya. Tapi inilah kenyataan yang harus Bopo terima. Kenyataan yang harus kita terima. Ternyata tidak mudah untuk menjadi ratu. Ternyata. Iya. Saya tahu. Perlu pengorbanan yang sangat besar, Bopo. Dan ini sangat menyakitkan saya, Bopo. Kenapa kamu menangis? Pokoknya, Bopo jangan ingat-ingat itu lagi. Jangan, Bopo. Tapi bagaimanapun ia adalah cambuk. Agar kamu tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Iya.
Saya mengerti, Bopo. Saya mengerti. Kalau begitu, masih adakah yang harus kita bicarakan? Ya, masih Bopo. Mengenai apa? Sihir yang Bopo janjikan. Jangan khawatir. Bopo pasti akan memanfaatkannya. Bisa saya pegang janji ini, Bopo? Kenapa tidak? Terima kasih, Bopo. Hajar dia! Hajar! Ayo, hajar! Cukup! Cukup! Hentikan! Terbukti sudah. Segaduh apapun yang kita buat, tak ada seorang pun penjaga yang datang. Mereka benar-benar melupakan kita. Ya benar. Mereka ingin kita mati. Ya. Lalu dengan cara apa lagi? Kalau dengan cara murahan seperti yang baru kita lakukan, kita tetap tidak bisa menarik perhatian seorang penjaga pun. Apa kita bisa keluar dari penjara terkutuk ini? Kita pasti keluar dari sini, Kakang Rikmaseta. Kita pasti keluar dari sini. Iya, tapi kapan? Kapan? Tentu saja kalau Malawapati sudah kembali ke tangan Sang Prabu. Kenapa selalu ini jawabanmu? Rai Prabeswara, kenapa selalu ini? Kenapa? Karena sudah berkali-kali kita buktikan, kita tidak bisa menjebol terali penjara yang telah dikelilingi pagar sihir oleh Gendrawani. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Betapapun kalian berusaha, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kukurung kalian dengan sihir sengatku. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Sebelum ini kalian menjadi tawanan Sengkang Baplang. Sekarang kalian menjadi tawananku. Sengkang Baplang sudah aku kalahkan. Sekarang Malwapati menjadi milikku. Gendrawani. Tidak, bukan begitu caranya. Kau boleh memenjarakan aku, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para pini sepuh ini. Tidak, aku tidak akan buang-buang waktu untuk berurusan dengan kalian. Kami orang-orang terhormat Gendrawani. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan. Gentaman sihirnya menyengat Rai. Sakit sekali. Iya, Kakak. Itulah sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Mau apa? Kurang ajar. Membusuk. Pini sepuh Malwapati. Membusuk kalian di penjara ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengganggu segala kegiatanmu. Romo, ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang paling tepat untuk kita kembali tampil. Apa kata Yunda Kenanga betul, Romo? Tidak ada salahnya kita memancing di air keruh. Iya, Romo. Istilah itu sangat tepat. Kita memang harus memancing di air keruh. Maksudmu? Begini, Romo. Mau tidak mau, Ratu Gendrawani pasti akan menghadapi serangan Prabu Angling Dharma. Dan mau tidak mau, kita harus maju di pihak Ratu Gendrawani. Melawan Angling Dharma, Batik Madrim, dan para pendekarnya. Iya, memang itu sudah menjadi perjanjian kita. Perjanjian?
Iya. Perjanjian dibuat ketika Soca Cendawa membantu mengembalikan wujud kalian dari kupu-kupu karena kutuk Nyi Jantur. Itulah, kita sudah terikat oleh perjanjian. Oh. Dan haruskah kita menaatinya? Tentu saja. Kita akan tetap menaatinya, Bopo. Tapi Romo Sang Prabu Baka, yang pernah besar namanya sebagai Sang Penakluk, haruskah mengubur kemauannya untuk jaya kembali? Tidak. Romo memang tidak akan mengubur cita-cita itu. Tetapi... Inilah saatnya, Romo. Kita akan terus berperang melawan Angling Dharma. Tapi di kesempatan lain, kita harus berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan Ratu Gendrawani. Caranya? Dengan pertarungan terbuka, sihir atau racun. Kita lihat saja nanti. Romo, iya. Demi Romo, kami akan cari kesempatan itu. Iya. Betul, Romo. Aku tahu. Gendrawani memang menghendaki kita membusuk di sini. Dan dia sengaja tidak menempatkan seorang penjaga pun di sini. Ia sengaja melupakan kita. Ya, itulah yang Gendrawani inginkan. Tetapi... Rai benar. Hanya Sang Prabu yang bisa menyelamatkan kita dari sini. Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi, Kanda. Bagaimana? Apakah Nyi Jantur sudah datang? Iya. Mereka menunggu di depan tenda. Maafkan kami, Gusti Prabu. Karena baru kali ini kami bisa menghadap Gusti. Tidak apa, Nyi Jantur. Saya malah kaget. Ternyata bukan hanya Nyi Jantur yang datang. Ada Tumenggung Katiwanda, Dharma Yuda, dan para pendekar. Kami menunggu tugas baru, Gusti Prabu. Kanda Batik Madrim, banyak cerita tentang kesungguhan kalian. Jadi tidak ada salahnya kalau sesudah keterlibatan kalian menumpas para perusuh, kalian langsung mendapat tugas baru, merebut kembali Malwapati dari Ratu Gendrawani. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalian boleh keluar dan bergabung dengan Suliwa serta pendekar yang lain. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Nyi Jantur. Iya, Gusti. Kanda Batik Madrim juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Biar kapok, Gusti. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Tapi menurut pengamatan, ketiga kupu-kupu itu sudah berubah ke wujud semula. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Perang antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuan Nyi Jantur. Pasti Gusti Prabu. Sihir
harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dari pengaruh sihir. Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap menyihir mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik, baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas, Nda Prabu. Ini semua adalah daerah Malwapati. Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Nyi Ratu, saya akan berperang sampai titik darah penghabisan. Demikian juga saya dengan para kelelawar, Nyi Ratu. Kami tidak akan mundur selangkah pun demi Nyi Ratu. Betul, Nyi Ratu. Bagus, bagus. Terima kasih. Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian. Betul, Nyi Ratu. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Saat di mana akan kita buktikan bahwa kita akan bisa menjadi sekutu yang sejati atau tidak. Kenapa Nyi Ratu bicara begitu? Sebab, menurut Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika perang melawan Angling Dharma berlangsung. Tuduhan itu tidak berdasar, Nyi Ratu. Oh, hanya waktu yang akan membuktikan. Saya tetap pada pendirian. Tuduhan itu tidak berdasar. Sang Prabu Baka boleh bicara begitu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi pengkhianatan, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan menghukum si pengkhianat itu. Camkan itu. Sebentar. Ada apa, Lima? Itu pasti burung mata-mata, Uyut. Kiriman Gendrawani. Iya, Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja, Liwa. Ya, biar saya yang melakukannya. Jadi itukah elang emas sesungguhnya? Siapa dia, Lima? Baru kali ini kita ketemu dia. Hei, siapa kamu? Saya burung kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya. Iya, ya. Kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo. Bangun. Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya
saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani karena elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti. Dia itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Katakan pada Gendrawani dan sekutunya untuk menyerah dan mengembalikan Malwapati kepadaku. Jadi Gusti... Ya, kembalilah ke Gendrawani dan sampaikan pesanku. Suliwa, Sudawirat, lepaskan. Tapi Gusti... Lepaskan. Ayo, cepat lepaskan. Terima kasih, Gusti. Tidak, Prabu. Sebaiknya kita harus segera memaparkan rencana penyerangan kita pada para pendekar. Iya, saya setuju. Tapi dengan catatan, kita hanya menyerang kalau Gendrawani tetap tidak mau menyerah. Baiklah. Piramitra. Ya, Gusti. Tolong panggil Padmasari, Lokahita, dan Kalyana Tantri. Baik, Gusti. Ketiwasan, Nyi Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui, saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Nyi Ratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah bulat? Aku tidak akan menyerah, Angling Dharma. Ratu gelap-gelapnya kegelapan tidak akan menyerah. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Dan kalian, si brewok berjubah dan si hitam bertanduk. Sebar bala tentaramu, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Siap, Ratu. Buron Kecut? Iya, Nyi Ratu. Kembali berubah menjadi elang emas. Terbang dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah!